Betapa ruginya orang Indonesia jika tidak mengenal ulama satu ini. Kisah hidupnya bisa jadi teladan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalani hidup atau pengabdian di bidang ilmu agama. Orang-orang memanggilnya Mbah Dim. Beliau bernama lengkap Abuya Dimyati bin Syekh Muhammad Amin dari Banten. Beliau lahir sekitar tahun 1925 dari pasangan dari Haji Amin dan Hajah Rukayah, tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Mbah Dim merupakan tokoh karismatik dunia kepesantrenan, penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau sangat konsen terhadap akhirat, bersahaja selalu menjauhi keduniawian, wirangi, hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau ahli sedekah, puasa, makan ala sekadarnya, seperti dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, humanis dan penuh kasih sesama umat manusia. Kegiatan kesehariannya hanya mula ngaji, mengajar ilmu, sholat, serta menjalankan kesunatan lainnya. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah dikenal cerdas dan solih. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lain, mulai dari pesantren Cadasari, Kadu Pesang, Pandeglang, ke Pelamunan, hingga ke Pleret, Cirebon. Mbah Dim dikenal gurunya dari para guru dan kiainya para kiai. Tak berlebihan kalau disebut sebagai tipe ulama khas al-khas di Banten. Beliau dijuluki pakunya daerah selain sebagai pakunya negara Indonesia. Di balik kemasyhuran nama beliau terkenal sangat sederhana dan bersahaja. Jika melihat wajah beliau terasa adem dan tenteram bagi orang yang melihatnya. Mbah Dim juga dikenal sebagai ulama yang cukup sempurna dalam menjalankan perintah agama. Beliau bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Beliau penganut Naqsabandiyah Qadiriyah, maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadhu, istiqomah, zuhud dan ikhlas. Mbah Dim juga seorang qurra dengan lidah fasyih, wiridan Al-Quran istiqomah lebih dari 40 tahun. Kalau sholat tarawih di bulan puasa tidak turun untuk sahur kecuali setelah menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Karena beragam keilmuannya itu, tidak salah jika kemudian kita mengategorikan Abuya sebagai ulama multidimensi. Mbah Dim menempuh jalan spiritual yang unik. Beliau secara tegas menyeru, "Thariqah aing mah ngaji, jalan saya adalah ngaji." Sebab tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Beliau sangat percaya sebagaimana yang bermaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Pentingnya mengaji dan belajar kerap diingatkan Mbah Dim. Jangan sampai mengaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Demikian kata beliau. Pesan ini sering diulang-ulang. Ngaji menjadi wajib aing bagi putra-putrinya. Bahkan ngaji tidak akan dimulai, fasal-fasal tidak akan dibuka kecuali semua putra-putrinya hadir di dalam majelis. Itulah keteladanan Mbah Dim dan putra-putrinya. Mbah Dim berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa seperti Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jajaran Jogja, Mbah Kozin Bintu Pare, Mbah Badlowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Para kiai sepuh tersebut menurut Mbah Dim memiliki kriteria kekhilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Mbah Dim berguru kepada para kiai, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Mbah Dim tak hanya alim ilmu setelah mengenyam di sejumlah pondok. Ketika di pondok pun beliau sudah diminta ngajar, misalnya di Watu Congol.
Mbah Dim sudah diminta Mbah Dalhar. Kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watu Congol. Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santri besok akan datang kita banyak. Terbukti mulai masih mondok di Watu Congol sampai di tempat lainnya, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare, Abuya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten dan mendapat lakop Sultan Aulia. Mbah Dim memang wirai dan tidak suka dengan kesenangan dunia topo dunyo. Pada tiap pondok disinggahi beliau selalu ada peningkatan santri mengaji. Mbah Dim wafat 3 Oktober 2003 di usia 78 tahun. Al-Fatihah.